Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah ya, baik semua. Baiklah, sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Baiklah, hari ini siapa yang tidak hadir? Nihil? Nah, baiklah, kalau begitu sebelum kita memasuki materi kita pada pagi hari ini, Ibu mau kita mengingat dulu minggu lalu itu kita belajar tentang apa ya? Di sini siapa yang masih ingat? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita belajar mengenai materi peristiwa Rengas Dengklok dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, untuk menyegarkan ingatan kita mengenai materi minggu lalu, Ibu ada sedikit cuplikan video. Silakan disimak ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, anak-anak, tadi adalah video rekaman suara pada saat Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Nah, tentunya materi yang kita akan pelajari pada hari ini ada kaitannya dengan video tersebut atau materi kita pada minggu lalu, yaitu mengenai peran para tokoh sekitar proklamasi. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ada beberapa tokoh yang berperan penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tentunya selain dari tokoh-tokoh ini, masih banyak tokoh-tokoh lain yang memiliki peran penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi untuk hari ini kita hanya mempelajari beberapa tokoh saja ya. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas materi kita lebih lanjut, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis peran dan nilai perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai proklamator Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis peran dan nilai perjuangan tokoh sekitar proklamasi. Adapun tokoh yang akan kita pelajari itu Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, dan juga B.M. Dia. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis hikmah dan nilai dari apa yang kita pelajari hari ini. Nah, tokoh pertama yang akan kita pelajari adalah Insinyur Soekarno. Siapa yang tidak kenal dengan Bapak Presiden pertama kita ini? Nah, adapun peran beliau diantaranya adalah pada tahun 1927, beliau mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia. Kemudian, pada masa pendudukan Jepang, beliau pun mengikuti organisasi bentukan Jepang, diantaranya PPKI, BPUPKI, dan juga Putra. Bahkan beliau menjadi pimpinan di organisasi tersebut. Nah, kemudian beliau juga bersama Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi. Kemudian untuk selanjutnya, Soekarno dan juga Muhammad Hatta dipercayakan untuk menandatangani teks proklamasi Indonesia. Dan juga selain menandatangani, beliau juga dipercayakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi beliau adalah orang yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Nah, adapun yang terakhir, setelah Indonesia merdeka,
Ini pada 18 Agustus 1945, beliau terpilih sebagai orang nomor 1 di Indonesia, yaitu sebagai Presiden pertama Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya adalah tokoh kedua yang akan kita pelajari adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, atau yang kerap juga disapa dengan Bung Hatta. Ya, adapun peran beliau diantaranya sebagai pemimpin dan ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda. Kemudian beliau juga aktif dalam Partai Nasional Indonesia bersama dengan Bung Karno. Dan juga kemudian beliau juga menjabat sebagai pemimpin putra pada masa pendudukan Jepang. Selain menjadi pemimpin putra, beliau pun menjadi anggota dari BPUPKI dan juga PPKI yang merupakan organisasi bentukan Jepang. Nah, kemudian Muhammad Hatta dan juga Bung Karno sebenarnya mempunyai julukan Dwi Tunggal Indonesia. Jadi mereka berdua adalah partner atau bisa dibilang pasangan, di mana ada Bung Karno, di situ ada Muhammad Hatta. Jadi mereka berdua adalah Dwi Tunggal Indonesia yang tampil sebagai tokoh proklamator Indonesia, dikarenakan untuk Bung Karno sendiri adalah orang yang membacakan teks proklamasi Indonesia, sedangkan Muhammad Hatta mendampingi Bung Karno dalam peristiwa tersebut. Nah, tokoh yang akan kita bahas selanjutnya adalah Mr. Ahmad Subarjo. Ya, adapun perannya diantaranya pada masa pergerakan nasional, beliau aktif dalam organisasi Perhimpunan Indonesia dan juga PNI. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, beliau juga berperan sebagai Kaigun, Kepala Biro Riset Angkatan Laut, dan juga turut aktif dalam BPUPKI dan juga PPKI. Nah, kemudian peran penting beliau salah satunya yaitu sebagai tokoh yang mengakhiri peristiwa Rengas Dengklok. Jadi pada saat itu seperti yang sudah kita pelajari pada materi minggu lalu, Soekarno-Hatta diculik oleh golongan muda karena didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian Mr. Ahmad Subarjo lah yang menjaminkan atau mempertaruhkan nyawanya. Beliau mengatakan kepada pemuda, nyawa saya lah yang jadi taruhan jika besok tidak terjadi kemerdekaan Indonesia. Nah, berkat jaminan dari nyawa beliau lah akhirnya pada 17 Agustus 1945 terjadi kemerdekaan Indonesia. Nah, selain itu peran aktif beliau juga dalam menyebarluaskan berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh penjuru. Nah, tokoh selanjutnya yang akan kita bahas adalah Sukarni Kartodiwiryo. Adapun perannya diantaranya semasa pendudukan Jepang, beliau aktif dalam gerakan pemuda. Kemudian Sukarni merupakan tokoh pelopor peristiwa Rengas Dengklok, yaitu penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, kemudian Sukarni pula lah yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Dan adapun peran lain beliau adalah diantaranya beliaulah yang memimpin pertemuan untuk membahas strategi cara penyebarluasan berita teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk tokoh terakhir yang akan kita pelajari adalah Burhanuddin Muhammad Dia atau BM Dia. Nah, adapun peran beliau ini sangat aktif dalam bidang jurnalistik. Di antaranya, masa pendudukan Jepang, beliau berperan sebagai wartawan di harian Asia Raya. Kemudian, pada saat perumusan teks proklamasi, beliau menjadi salah satu saksi pada saat itu. Dan kemudian juga beliau pula lah yang memanggil para pemuda untuk menyaksikan langsung perumusan teks proklamasi yang waktu itu dilaksanakan di Rumah Laksamana Maeda. Kemudian beliau juga yang menyimpan catatan atau tulisan asli hasil rumusan teks proklamasi. Nah, kemudian beliau juga ikut atau turut serta dalam menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu dia ya, tokoh-tokoh yang berperan penting dalam peristiwa proklamasi. Selain kelima tokoh tersebut yang tadi sudah kita bahas, sebenarnya masih banyak sekali tokoh-tokoh lain yang memiliki peran penting dalam peristiwa proklamasi. Nah, untuk menyegarkan ingatan kita semua, kita main game dulu ya. Ya, nama gamenya adalah game tebak tokoh. Ya, jadi untuk melatih ingatan, melatih daya ingat ya,
dari apa yang barusan kita pelajari tadi, kita coba aplikasikan dalam game ini. Jadi silahkan anak-anak membentuk 2 kelompok ya. Baiklah, sudah. Nah, tiap kelompok atau masing-masing kelompok sudah Ibu berikan. Ada yang namanya lembar soal dan juga lembar jawaban. Jadi, lembar soalnya seperti ini. Ada pertanyaan, siapakah aku? Nah, kemudian ada clue-nya. Nah, clue-nya ada 3 clue. Jadi, dalam lembar soal tersebut ada 3 clue yang menunjukkan atau menjadi ciri dari tokoh. Nah, kemudian silakan dari clue tersebut anak-anak jawab siapakah tokoh yang dimaksud. Nah, kemudian setelah anak-anak mengetahui siapa tokoh yang dimaksud, silakan anak-anak mengarsir nama tokoh yang ada di kotak-kotak ini. Begitu ya anak-anak. Baiklah, ada pertanyaan? Tidak ada? Baiklah, Ibu berikan waktu selama 10 menit ya. Selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak, waktu 10 menitnya sudah selesai ya. Baik, sudah selesai semua kan? Sudah. Baiklah. Nah, ayo kita samakan jawaban dari masing-masing kelompok dengan jawaban Ibu ya. Kira-kira pada betul semua enggak ya? Nah, untuk soal yang pertama. Soal yang pertama di sini ada 3 clue. Siapakah aku? Clue yang pertama, aku lahir di Blitar pada 14 Juli tahun 1916. Clue kedua, aku merupakan salah satu tokoh peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian, aku mengusulkan teks proklamasi agar ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Jadi, siapakah aku? Ya, siapakah tokoh tersebut ya? Ya, jawabannya adalah Sukarni Kartodiwiryo. Baiklah anak-anak, apakah jawabannya ada yang tidak sama? Sama semua ya? Ya, berarti kalian memang sudah memahami. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Tapi sebelumnya kita lihat arsirannya. Ya, pintar semua ya. Arsirannya sudah tepat, nama tokohnya sudah tepat. Ya, kemudian untuk soal yang nomor 2. Siapakah aku? Aku lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus tahun 1902. Clue kedua. Aku pernah menjadi ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda. Dan clue yang terakhir. Aku bersama Bung Karno mendapat julukan sebagai Dwi Tunggal Indonesia. Jadi, siapakah aku? Ya, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah Muhammad Hatta. Adapun arsirannya, nih ya anak-anak. Ya, jawabannya betul semua. Ya, bagus sekali, jawabannya betul semua. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Siapakah aku? Aku lahir di Kota Raja pada 7 April 1917. Clue kedua. Aku bekerja dalam bidang jurnalistik sebagai wartawan. Dan clue yang terakhir. Aku merupakan salah satu saksi dalam perumusan teks proklamasi dan upaya penyebarluasan berita proklamasi. Jadi, siapakah aku? Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah BM Dia, Burhanuddin Muhammad Dia. Ya, adapun arsirannya ini ya anak-anak. Pada betul semua? Ya, bagus sekali. Kemudian kita next ke soal yang keempat. Siapakah aku? Aku lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901. Aku pernah menjabat sebagai ketua PPKI. Terakhir, aku dikenal sebagai pahlawan proklamator Indonesia. Jadi, siapakah aku? Ya, jawabannya adalah Soekarno. Adapun untuk arsirannya adalah ini ya anak-anak.
Ya, bagus sekali, jawabannya betul semua. Baik, untuk soal yang terakhir kita lihat, wah belum ada yang salah ya sampai sejauh ini. Berarti memang kalian sudah memahami materi yang tadi disampaikan. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir. Siapakah aku? Aku lahir di Karawang pada 23 Maret 1896. Aku pernah menjabat sebagai anggota BPUPKI dan PPKI. Kemudian, aku dikenal sebagai tokoh yang mengakhiri peristiwa Rengas Dengklok dengan jaminan nyawaku. Jadi, siapakah aku? Kita lihat jawabannya. Tada! Adalah Ahmad Subarjo. Ya, untuk arsirannya. Ya, ini ya anak-anak. Iya, bagus sekali. Anak-anak tidak ada yang salah menjawabnya. Semua kelompok benar semua. Baiklah, aplaus untuk kita semua. Nah, jika benar semua, arsirannya seperti ini ya anak-anak. Ya, baiklah, nanti hasilnya bisa kalian simpan untuk kalian masing-masing saja ya. Nah, permainan sudah selesai. Sudah game over. Baiklah. Nah, anak-anak, sebelum menutup materi kita pada pagi hari ini, adapun hikmah yang kita peroleh dari materi ini yaitu kita tidak boleh mudah untuk berpuas diri terhadap apa yang telah kita miliki atau kita peroleh, karena perjuangan para tokoh terdahulu itu merupakan sebuah amanat besar ya. Jadi hasil perjuangan mereka merupakan amanat dan tanggung jawab besar bagi kita sebagai generasi sekarang dan juga untuk generasi mendatang, dikarenakan kita harus berusaha untuk menjaga dan mempertahankan itu, termasuk kemerdekaan Indonesia. Adapun Insinyur Soekarno dengan quotes-nya, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Nah, kita sebagai bangsa yang terdiri dari Sabang sampai Merauke dengan beda suku, beda bahasa, tapi janganlah perbedaan tersebut memecah belah kita. Justru dengan adanya perbedaan tersebut kita harus jadikan keanekaragaman bagi bangsa kita sendiri. Ya, jadi di bawah konsep Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, begitu juga ya, kita harus merefleksikan dengan kondisi kita saat ini, di mana pada saat ini tengah terjadi pandemi. Jadi kita harus sama-sama bersatu, berjuang. Dulu para tokoh bersatu berjuang melawan penjajah dan akhirnya memperoleh kemerdekaan. Nah, pada saat ini kita juga tetap perlu bersatu, berjuang untuk melawan pandemi yang tengah ada. Jadi dengan adanya persatuan tersebut kita sama-sama berjuang, kita patuhi himbauan pemerintah, kita patuhi aturan pemerintah agar pandemi segera usai dan semuanya kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nah, ya begitu ya anak-anak ya. Jangan lupa tetap giat belajar, dan untuk minggu depan kita akan membahas bab baru mengenai revolusi. Nah, baiklah anak-anak, silakan untuk materi minggu depan dibaca di rumah masing-masing. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Baiklah anak-anak, tetap giat belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.